Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Mega Budiman dengan nomor induk mahasiswa 1905 111193 Koperasi 6 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran yang dibimbing oleh Bapak Hardison Syabrus SPD MM. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas jurnal yang tentang analisis strategi pemasaran pada suatu produk sepeda motor matic berupa segmentasi, targeting, dan positioning, serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen di Semarang, di mana perubahan di sektor industri yang ada pada saat ini, seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya, sehingga dalam perusahaan mengharuskan untuk dapat merespon perubahan yang terjadi. Biasanya masalah sentral yang dihadapi perusahaan pada saat ini yaitu adalah bagaimana perusahaan itu biasanya mendatangkan suatu pelanggan dan mempertahankannya agar suatu perusahaan tersebut dapat bertahan dan berkembang sehingga dapat mencapai tujuannya tersebut. Kalian harus tahu strategi itu merupakan suatu rencana yang disatukan luas dan berintegrasi yang berhubungan dengan keunggulan strategis perusahaan terhadap suatu tantangan atau lingkungan yang dirancang untuk dapat memastikan bahwa tujuan dari perusahaan tersebut akan dapat dicapai pelaksanaannya yang tepat oleh suatu organisasi. Dalam suatu strategi pemasaran ada 3 elemen. Yang pertama segmentation, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, perubahan di sektor industri yang ada pada saat ini seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya, sehingga dalam perusahaan itu mengharuskan untuk dapat merespon perubahan yang terjadi. Biasanya masalah sentral yang dihadapi perusahaan saat ini itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa mendatangkan suatu pelanggan dan mempertahankan agar suatu perusahaan tersebut dapat bertahan dan berkembang sehingga mencapai tujuannya. Persaingan dunia bisnis terjadi pada seluruh industri, baik barang dan jasa, termasuk di industri sepeda motor. Industri sepeda motor dituntut untuk dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Dikarenakan kebutuhan konsumen akan kendaraan bermotor terus bertambah, alat transportasi praktis ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika pengendara sepeda motor itu dinilai praktis dengan harga terjangkau menjadi pilihan masyarakat sebagai alternatif untuk membantu menjalankan berbagai aktivitas, dan dampaknya pasar motor nasional pun meningkat. Setelah pasar disegmentasikan menjadi kelompok pelanggan potensial dan karakteristik dan perilaku yang sama, maka perusahaan memilih segmen yang akan dimasuki. Inilah yang disebut targeting. Selanjutnya, targeting itu didefinisikan sebagai mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif, yaitu sebagai target market yang tepat. Unsur terakhir strategi itu adalah positioning, di mana setelah memetakan pasar dan menyesuaikan sumber daya perusahaan dengan segmen yang dipilih, maka kemudian perusahaan harus memiliki posisi yang kredibel dalam benak konsumen. Baiklah, kalian harus tahu dulu apa pengertian strategi. Di sini saya akan membahas tentang
Pengertian strategi. Strategi itu merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi ini biasanya berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan bahkan produk. Nah, strategi itu dapat kita artikan juga sebagai rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang berhubungan dengan keunggulan strategis perusahaan terhadap tantangan lingkungan yang dirancang untuk dapat memastikan bahwa tujuan dari perusahaan tersebut dapat dicapai pelaksanaannya yang tepat oleh suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan strategi. Nah, di mana rumusan strategi ini dapat kita artikan sebagai suatu penyusunan langkah ke depan untuk membangun visi dan misi organisasi. Nah, di mana menetapkan tujuan strategis ini dapat merancang suatu strategi dalam mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value baik. Nah, langkah-langkah dari perusahaan ketika merumuskan strategi ini salah satunya ada menganalisis lingkungan yang akan dimasuki perusahaan di masa depan dan menetapkan misi perusahaan untuk bisa mencapai visi yang diinginkan dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang segmentasi atau segmentation. Nah, menurut Porter tahun 1997 menyebutkan bahwa segmentasi pasar itu adalah sebagai suatu proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan dan strategi bauran pemasarannya. Nah, selanjutnya ada target atau targeting. Nah, targeting itu adalah memilih salah satu lebih segmen pasar yang akan dimasuki atau bagaimana cara perusahaan itu mengoptimalkan suatu pasar, dan dalam penentuan target pasar perusahaan harus menggunakan konsep prioritas, variabilitas, dan fleksibilitas. Nah, semakin sama maka semakin tidak optimal. Dan selanjutnya ada posisi atau positioning. Nah, ada beberapa pengertian posisi menurut para ahli yang harus kalian ketahui. Yang pertama, menurut Sasori tahun 1999, di mana positioning itu adalah cara untuk meningkatkan dan menempatkan suatu produk yang kita buat dengan pesaing kita dalam pikiran konsumen. Dengan kata lain, positioning itu dapat dipakai untuk mengisi serta memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Nah, yang kedua ada menurut Coulter tahun 1997, di mana suatu tindakan untuk mendesain penawaran perusahaan serta image sehingga menciptakan tempat dan nilai tersendiri dalam pikiran konsumen. Nah, yang ketiga menurut Bahasa Swasta tahun 1992, itu positioning itu adalah suatu cara yang dilakukan terhadap pikiran atas prospek. Nah, yang keempat ada menurut Hussein Umar tahun 2003, di mana positioning itu merupakan kesan, dan kesan itu dapat kita arahkan pada sejumlah objek yang membuat persaingan satu sama lain. Nah, sehingga positioning itu dapat kita simpulkan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan ketika mendesain produk-produk mereka sehingga dapat menciptakan kesan dan image tersendiri dalam pikiran konsumen sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, ada beberapa langkah dalam mengembangkan strategi positioning itu yang dapat kita ketahui. Itu yang pertama, mengidentifikasi keunggulan komparatif, di mana jika perusahaan dapat menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada sasaran tertentu. Nah, yang kedua, dalam menawarkan produk dengan suatu comparative advantage, perusahaan tersebut harus menyediakan suatu alasan mengapa pelanggan akan merasa bahwa produk dari perusahaan yang
bersangkutan lebih baik daripada pesaingnya. Nah, yang ketiga, ada perusahaan harus mengevaluasi respon dari target market sehingga dapat memodifikasi strategi bila dibutuhkan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang motif pembelian konsumen, di mana dalam usaha menyediakan dan menjual barang ke konsumen itu banyak sekali faktor yang sangat menentukannya. Nah, sehubungan dengan itu perlu kita amati motif atau alasan suatu untuk mendorong seseorang membeli barang di swalayan tertentu. Nah, ada menurut Niti Semito tahun 1986 bahwa motif pembelian itu adalah segala sesuatu yang melatar belakangi dan mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan dan membeli barang serta menjelaskan alasan-alasan dilakukannya pembelian tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keputusan pembelian konsumen, di mana keputusan pembelian itu timbul karena ada suatu penilaian yang objektif atau dorongan emosi, di mana konsumen tersebut dalam membuat keputusan pembelian setiap hari, sehingga hampir seluruh perusahaan itu mengambil penelitian keputusan pembelian konsumen secara mendetail untuk memperoleh jawaban apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membelinya, dan bagaimana caranya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dalam materi ini, di mana strategi dalam pemasaran yang terdiri dari positioning, sehingga dari hasil penelitian itu dapat kita nyatakan bahwa strategi pemasaran yang paling mempengaruhi keputusan pembelian konsumen itu terhadap pembelian sepeda motor matic di sekarang. Nah, yang dilakukan konsumen dalam pembelian sepeda motor itu karena desain produknya itu menyerupai gaya konsumen. Nah, dan juga dengan memakai sepeda motor matic, konsumen dapat tampil berbeda dengan orang lain. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.